perkenalkan saya Dr. Muhammad Syafiq, saya doktor yang tugas pada hari ini. Jadi sebelum saya mulakan, bisa saya tahu nama bapa siapa? John. Bapak John. Baik, berapa umur bapa? 30. 30, tinggal di mana Pak? Di Denpasar. Jadi saya akan panggil dengan nama Bapak John ya. Baik Pak. Jadi pada hari ini saya akan melakukan pemeriksaan fizik kepala leher sama Bapak. Jadi apakah ini kali pertama Bapak melakukan pemeriksaan ini? Ya, pertama. Okey, jadi pemeriksaan ini akan memakan waktu yang lama. Jadi apakah Bapak sudah siap melakukan pemeriksaan ini? Ya, selesai. Jadi untuk pemeriksaan ini saya akan menggunakan APD, stetoskop dan juga pen light untuk saya melakukan pemeriksaan ini. Jadi apakah Bapak sudah bersedia? Baik, sebelum saya mulakan saya akan cuci tangan saya terlebih dahulu. Mencuci tangan dengan 6 langkah yang seperti yang diajarkan oleh WHO. Untuk pemeriksaan yang pertama, saya akan melakukan pemeriksaan kepala kepada Bapak. Yang pertamanya adalah inspeksi. Daripada inspeksi, saya akan melihat pada kepala Bapak apakah ada abnormal pada ukuran kepalanya Bapak. Seperti misalnya ada kebengkakan, ada benjolan, apakah ada tumor dan sebagainya. Jadi daripada pemerhatian saya sekilas daripada inspeksi ini, ternyata dari tidak ada perubahan, tidak ada pembengkakan abnormal kepada kepala Bapak. Sekarang saya akan langsung melanjutkan ke palpasi. Baik, untuk palpasi saya akan memegang kepala Bapak untuk melihat apakah ada kelainan pada bentuk pada sefer hematomnya Bapak. Jadi daripada pemeriksaan yang sudah saya lakukan dengan palpasi tadi, semuanya kelihatan normal. Baik, sekarang saya akan melakukan pemeriksaan rambut terhadap Bapak. Dan saya mau informasi kepada Bapak, mungkin untuk pemeriksaan rambut ini mungkin agak nyeri sedikit kerana saya akan menarik rambut Bapak untuk saya lihat apakah gampang rambutnya untuk dikeluarkan. Baik, saya akan mulakan ya Pak ya. Baik, ternyata rambut Bapak berada dalam keadaan yang normal kerana tidak mudah dilepas, dan pada warna rambut Bapak berada hitam dan dalam keadaan menyeluruh, tidak beruban dan tidak mempunyai kerumut. Baik, sekarang saya akan melanjutkan ke pemeriksaan mata menggunakan pen light untuk saya melihat apakah untuk saya melihat pada mata Bapak. Untuk saya melihat apakah pada mata Bapak simetris apa tidak untuk kedua-duanya, kanan dan kiri. Dan seterusnya untuk melihat apakah kelopak pada mata Bapak simetris apa tidak untuk kanan kirinya. Dan sekarang saya akan melanjutkan ke pemeriksaan pada konjungtiva sklera. Dan saya akan menggunakan tangan saya untuk menarik mata Bapak ke bawah. Okey. Dan juga untuk mata di sebelah kiri. Okey. Untuk pemeriksaan ini, apabila saya menarik kelopak mata Bapak ke bawah, dan Bapak juga akan melihat ke atas. Dan sekarang saya akan minta Bapak untuk melihat ke bawah, dan saya akan menarik ke atas untuk melihat konjungtiva dan skleranya normal apa tidak. Okey. Baik. Jadi pada saya untuk pemeriksaan rambut dan telinga tadi, semuanya dalam keadaan yang normal. Baik Pak, sekarang saya akan melakukan pemeriksaan wajah terhadap Bapak. Jadi untuk pemeriksaan wajah ini ada dua, iaitu statik dan juga dinamis. Jadi untuk pemeriksaan statiknya, saya akan melihat apakah pada wajah Bapak ini simetris apa tidak. Jadi mohon untuk membuka maskernya dulu Pak. Jadi sekarang saya akan melihat apakah normal apa tidak, simetris kiri dan kanan. Okey. Okey, sekarang saya akan minta Bapak untuk senyum untuk melihat apakah ada gerakan yang beruntung apa tidak. Dan sekarang saya akan minta Bapak untuk membuka alis, menarik alis ke atas. Okey, sekarang saya akan minta Bapak untuk menunjuk bibir. Baik Pak. Sekarang saya akan melakukan pemeriksaan pada kulit wajah Bapak.
pada kulit wajah bapa. Saya akan lihat apakah ada kemerahan, apakah ada memar, apakah ada jerangan parut pada kulit bapa. Baik, untuk sekarang saya akan melakukan sekarang pada saya untuk pemeriksaan wajah semuanya kelihatan normal dan tidak ada mempunyai kelainan pada wajahnya bapa. Jadi sekarang saya akan melakukan pemeriksaan pada telinga bapa. Baik, sekarang saya akan melakukan pemeriksaan telinga kepada bapa. Untuk awalnya saya akan mengecek pada telinga sebelah kanan bapa. Jadi saya akan minta bapa untuk memandang di sebelah kiri untuk saya melakukan pemeriksaan pada telinga kanan bapa. Jadi sekarang saya akan menggunakan light pen untuk saya mengecek morfologi dalam telinga wajah bapa, untuk melihat apakah normal atau tidak, dan untuk melihat apakah ada anomalitas seperti adanya atresia ataupun mikrotrian. Dan seperti yang saya lihat tidak ada, dan tidak ada juga tanda-tanda inflamasi dan juga pembengkakan. Dan sekarang saya akan langsung lanjut ke pemeriksaan yang lebih dalam, dan saya akan melakukan pemeriksaan perikanan pada trobus bapa dan minta bantuan bapa kalau nyeri apa tidak dan nyeri. Okey. Jadi sekarang saya akan lihat cek liang telinga dengan menarik auricula dan juga menekan tragus, dan kelihatan liang bapa normal, tidak ada penyempitan dan tidak ada sekre dan tidak ada benda asing. Dan saya akan melihat dengan lebih dalam. Okay. Seperti genggenang telinga bapa juga berada dalam kelihatan normal dan berada dalam berwarna merah muda. Dan sekarang saya akan mengecek pada tulang mastoid. Dan sekiranya nyeri, bapa sila bilang bapa ya. Jadi baik, bapa sila pandang ke hadapan. Jadi sekarang saya akan melakukan pemeriksaan yang sama pada telinga di sebelah kiri bapa. Sekarang saya akan melakukan pemeriksaan hidung kepada bapa, dan untuk pemeriksaan hidung ini saya minta bapa untuk buka masker ya. Baik, sekarang saya akan menekan beberapa titik ya Pak, seperti di sinus paranasalis ya Pak ya. Jadi apabila akan merasakan nyeri, baru saya Bapak katakan. Jadi saya akan melakukan penekanan pada sinus maxillaris, frontalis dan moedalis. Sepertinya Bapak berada dalam keadaan yang normal kerana tidak merasa nyeri dan juga tidak tidak ada kelainan. Jadi sekarang saya akan melakukan inspeksi. Saya akan melihat apakah hidung bapaknya berada dalam keadaan simetris, tidak terdapat irasi septumnasi, tidak ada sumbatan. Jadi sekarang saya akan mengecek lagi untuk benar-benar tidak ada sumbatan. Baik, sekarang untuk pemeriksaan hidungnya saya dapat mengevaluasikan bahawa hidung bapa berada dalam keadaan normal. Sekarang saya akan melakukan pemeriksaan bibir terhadap bapa. Sekarang saya akan melakukan inspeksi untuk melihat apakah ada sinusis, apakah ada peradangan pada bibirnya bapa. Dan apa yang saya dapat lihat bahawa pada bibirnya bapa berada dalam keadaan normal. Jadi sekarang saya akan minta bapa untuk membuka mulut bapa untuk saya evaluasi oral hygiene-nya, untuk saya lihat apakah warna buka mulutnya, warna mukosa bapa, mukosa mulut. Baik, sekarang saya akan lihat pupil lidahnya. Baik, jadi sekarang setelah saya perhatikan oral hygiene-nya bapa berada dalam keadaan yang normal. Berada dalam keadaan tidak atrofi. Baik, selanjutnya dalam keadaan mulut bapa terbuka, bisa tak bapa menjulurkan lidahnya bapa? Sekarang saya akan menggunakan ni untuk mengecek apakah langit-langit bapa seperti palatum durumnya bapa berada dalam keadaan normal atau tidak, apakah ada keputihan, ada warnanya berbeza. Sekarang pada masa yang sama saya juga akan mengevaluasi tonsil. Dan hasil dari pemeriksaan yang saya lakukan ini semuanya dalam keadaan normal. Kemudian minta tolong Pak untuk lidahnya bisa Bapak gerakkan ke kanan atau ke kiri Pak, untuk saya lihat apakah ada benjolan, apakah ada kecacatan pada lidahnya.
Dan setelah saya evaluasi, lidahnya juga berada dalam keadaan yang normal. Stop. Sekarang saya akan melakukan pemeriksaan leher. Pemeriksaan leher ini adalah merupakan pemeriksaan yang terakhir. Untuk pemeriksaan leher ini ada beberapa tahapnya, iaitu yang pertama adalah JBP, iaitu tekanan vena jugularis. Setelah itu pemeriksaan penjara tiroid, dan yang terakhir adalah pemeriksaan KGB, iaitu kerja getah benih. Dan pada waktu yang pemeriksaan arteri carotis. Jadi yang pertama saya akan melakukan pemeriksaan tekanan vena jugularis. Pertama saya akan melakukan pemeriksaan vena jugularis. Jadi untuk pemeriksaan ini Bapak bisa menghadap ke kiri, Pak. Baik, selanjutnya saya akan evaluasi vena jugularis internal yang membentuk segitiga yang dibentuk oleh otot sternocleidomastoideus, tulang clavicula, dan juga vena jugularis externa. Sekarang saya akan mengukur. Jadi ini halus 90 darjah. Baik, dari hasil pemeriksaan dapatkan hasil 2 cm H2O, iaitu pemeriksaan tekanan vena jugularis Bapak dalam keadaan normal. Baik Pak, silakan kembali melihat ke depan. Baik, sekarang saya akan melakukan pemeriksaan arteri carotis. Jadi Bapak akan berbaring dalam terlentang dan dengan menggunakan bantal dan posisi kepala dalam 30 derajat. Dan selanjutnya saya akan melakukan inspeksi pada bahagian medial otot sacroiliac kanan. Dan kemudian saya akan menggunakan palpasi dengan menggunakan 2 jari pada daerah 1/3 bawah sisi kanan leher. Setelah itu saya akan palpasi dan denyutnya normal, dan juga saya dapati adalah pengisian darahnya juga normal. Kemudian saya akan melakukan auskultasi dengan menggunakan stetoskop, di mana stetoskop ini saya akan menghangatkan terlebih dahulu, dan kemudian saya akan tempelkan untuk saya mendengar apakah ada bunyi suara brut atau ada melintas lainnya. Baik, dan sekarang saya akan melakukan pemeriksaan pada di sebelah kiri dengan menggunakan proses yang sama. Pemeriksaan vena jugularis dan juga pemeriksaan carotid arteries tadi saya seharusnya melakukan dalam keadaan di sebelah kanan pasien. Dan sekarang saya akan melakukan pemeriksaan pada kelenjar tiroid. Jadi saya mohon maaf Pak, saya minta Bapak untuk duduk. Baik, terima kasih Pak. Okey. Jadi dalam keadaan ini saya akan melakukan inspeksi pada leher Bapak. Tujuan untuk melihat dan mengamati kondisi leher Bapak. Apakah ada kelainan, apakah ada pembengkakan, apakah ada perbezaan warna, apakah ada memar. Baik Pak, benjolan. Baik, sekarang saya akan melakukan palpasi kepada leher Bapak. Juga saya akan meraba apakah ada benar apa tidak. Ya Pak, saya akan melihat apakah pada submentalnya apakah ada perbezaan. Setelah itu ada submandibularnya apakah ada pembengkakan, dan pada di sini, dan tadi pada di occipitalnya. Okey. Baik, selanjutnya saya akan minta Bapak untuk meminum air. Okey. Untuk minum air belum. Bapak harus meminum air, tapi jangan telan terlebih dahulu ya Pak ya. Apabila saya memberikan instruksi untuk Bapak minum, baru Bapak minum ya. Bapak bisa minum. Okey. Bapak tahan dulu. Okey, dan sekarang saya akan melihat Bapak telan, dan saya akan melihat apakah simetris apa tidak pada lehernya Bapak. Kelenjar tiroidnya. Baik. Sekarang saya akan
meraba pada lobus kiri dengan cara menekan lobus kanan untuk melihat apakah ada perbezaan di sebelah sini. Saya akan menekan pada lobus kanan dan sekiranya ada rasa ada seperti benjolan di lobus kiri. Dan saya juga akan melakukan perkara yang sama pada lobus kiri dan menekan untuk melihat apakah ada benjolan pada lobus kanan. Dan yang terakhir saya akan melakukan auskultasi dengan tujuan untuk memperdengarkan pada adakah ada suara melintas pada pembuluh darah di sekitar kelenjar tiroid seperti bunyi belut. Okay, sila Bapak menelan. Baik. Baik Pak, dari pemeriksaan yang saya lakukan untuk pemeriksaan tiroid semuanya berada dalam keadaan normal. Selanjutnya Pak, sekarang saya akan melakukan pemeriksaan pada kelenjar getah bening Bapak. Baik, pertamanya saya akan melakukan inspeksi pada kelenjar getah bening Bapak. Saya akan melihat apakah ada pembesaran pada kelenjar getah bening dan sepertinya tidak ditemukan pada pembesaran kelenjar getah bening Bapak. Dan sekarang saya akan melakukan palpasi pada beberapa area iaitu di belakangnya Bapak. Seperti yang pertamanya adalah submental pada submandibularnya. Benar-benar pegang. Saya akan melakukan palpasi cervical posterior dan occipitalnya. Baik, dan pada bahagian occipital, pada bahagian clavicular. Okey. Jadi untuk pemeriksaan kelenjar getah beningnya sudah selesai dan saya tidak menemukan apa-apa yang tidak normal pada Bapak. Dan sekarang untuk pemeriksaan kepala dan leher Bapak sudah selesai dan saya tidak temukan yang abnormal terhadap Bapak. Dan semuanya balik dalam keadaan normal. Baik. Jadi apakah Bapak mempunyai soalan? Nanti ada dok. Baik, terima kasih atas waktunya Pak. Terima kasih banyak dok. Atas waktunya.